Assalamualaikum Muhtadi. Assalamualaikum sahabat muslim dan muslimah. Gak kerasa ya, kok tiba-tiba udah September aja sih? Gak nyangka juga nih, jumlah penduduk bumi saat ini mencapai 7,75 miliar loh. Wow, banyak banget kan sob? Kerennya lagi nih, Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbanyak sedunia. Berdasarkan data global, Religious Research pada tahun 2020, jumlah penduduk muslim diperkirakan mencapai 229,62 juta jiwa, atau sekitar 87,2% dari populasi penduduk di Indonesia. Masya Allah, banyak banget. Tapi, pernahkah sobat merasa heran? Kenapa di negeri mayoritas muslim ini justru nggak kelihatan seperti negeri muslim? Banyak muslimnya, tapi nggak tampak tuh ciri-ciri muslim. Tingginya angka free sex di Indonesia, LGBT yang makin merajalela, hingga meningkatnya pengakses video porno. Pemuda yang gatal dakwah malah dilabeli negatif. Ajaran Islam seperti syariah dan khilafah dianggap ancaman. Dari jumlah 87,2% muslim di Indonesia, kenapa sih berislam yang lurus kok malah jadi sulit? Kenapa sih woi? Sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu nih sob. Seorang dikatakan muslim ketika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucap kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Keimanan di sini adalah pembenaran terhadap Allah, Rasul, dan segala yang diturunkan oleh Allah dengan pembenaran yang pasti, yakni yakin 100%. Tapi sob, keimanan itu bukan cuma keimanan di lisan kita doang, atau cuma rukun iman yang 6 itu ya sob. Tetapi keimanan itu harusnya menghasilkan suatu perubahan. Tanda-tanda seorang beriman itu ketika menjadi perbedaan besar antara sebelum dan setelah kita beriman. Seperti kisah pada Umar bin Khattab. Sebelum mengenal Islam, beliau adalah sosok yang kejam dan bengis terhadap ya Rasul dan Islam. Namun, setelah mengenal Islam dan memutuskan untuk beriman, maka beliau berubah menjadi lembut, setia, dan menjadi barisan terdepan membela Islam. Merubahnya 180 derajat sob. Nah, ini nih yang disebut iman produktif. Iman produktif adalah keimanan yang menghasilkan perubahan, yaitu orang menjadikan manusia taat terhadap seluruh aturan Islam dan lebih banyak menebar manfaat bagi manusia lainnya. Dengan rahmat Islam, iman ini membentuk kecintaan dan keinginan yang kuat untuk meraih pahala dan ridho Allah. Yang produktif itu adalah yang mengisi setiap detik dalam hidupnya dengan ketaatan mulai dari hal yang paling kecil seperti urusan pribadi kita hingga urusan negara, yakni muslim yang taat secara hafah dan memperjuangkan syariah dan khalifah. Sebab keimanan produktif itu akan menghasilkan perubahan nyata seperti perjuangan merubah kondisi dari darul kufur menjadi darul Islam. Sehingga kalau tadi kita bingung kenapa ya kok negeri mayoritas muslim tapi nggak tampak tuh kepribadian Islamnya, maka jawabannya adalah karena imannya belum produktif. Apalagi kalau kita bicara tentang milenial generasi muda yang harusnya paling aware dalam perubahan dan paling gesit nih mengambil perubahan. Namun karena keimanan yang ada bukanlah keimanan yang produktif, maka potensi luar biasa dari pemuda tadi pun akhirnya tertidur bak macan tidur. Jadilah pemuda yang harusnya bebas tanpa aturan. Terus gimana dong supaya keimanan produktif? Jawabannya simpel banget sob. Mikir. Biasanya keimanan yang gak produktif itu berlaku bagi orang-orang yang gak mau berpikir. Seperti mereka-mereka yang menolak syariah dan khilafah, meskipun Allah sendiri yang mewajibkannya. Nggak mau nurut sama Allah,
dan gak mau percaya ketika disampaikan risalah Islam kepadanya. Terus yang ogah diajakin ngaji karena kata orang sih ngajinya sesat. Kata orang khilafah itu ancaman. Kata orang dan kata orang. Tanpa mau berpikir dulu nih, benar gak sih yang dibilang orang-orang itu? Akal digunakan untuk membuktikan adanya Allah sob, yang akan melahirkan keyakinan 100% bahwa Allah adalah pencipta sekaligus yang berhak mengatur kita. Maka kita harus yakin nih bahwa hanya aturan Allah yang berhak dijadikan pedoman. Dan keimanan produktif seperti ini hanya diperoleh bagi mereka yang mau berpikir. Seperti dalam surah Al-Imran ayat 190 yang artinya, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal. So, kuncinya dengan berpikir ya sob, dengan terus-menerus belajar Islam kapanpun dan dimanapun kita berada. Selain itu juga diaplikasikan dalam hidup kita. Dengan memikirkan, akhirnya kita jadi ngerti nih mana yang boleh, mana yang gak boleh. Dan kita pun jadi sadar kalau Islam itu mampu menjadi solusi atas setiap masalah dalam hidup kita yang sering galau dan insecure, tapi ogah diajakin ngaji. Padahal dengan ngaji kan kita jadi paham nih kebesaran Allah. Maka dengan begitulah kita gak akan mudah putus asa terhadap kebesaran Allah. Gak akan ada nih galau-galau lagi. Selain itu, yuk kita sebarkan ilmu Islam, berdakwah, dan sharing posting-postingan Islam di media sosial kita. Seperti channel Tadi TV ini loh, yang menjelaskan secara tuntas tentang Islami hingga ke akar-akarnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya sob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muhtadi.